Ketidakhadiran Alexander Isak dalam laga pramusim Newcastle United melawan Celtic menjadi perbincangan hangat. Penyerang asal Swedia itu absen ketika timnya mengalami kekalahan telak 0-4, di tengah maraknya isu transfer yang mengaitkan namanya. Isu kepindahan Isak mencuat, seiring dengan upaya Liverpool mencari penyerang baru. Klub peraih gelar Premier League itu, dikabarkan tengah mempertimbangkan secara serius untuk memboyong pemain berusia 25 tahun tersebut. Di tengah rumor yang beredar, pelatih Newcastle, Eddie Howe, memberikan klarifikasi terkait keputusannya yang dianggap kontroversial. Ia mengungkapkan bahwa absennya Isak adalah keputusan pribadi yang diambil berdasarkan situasi terkini. Itu keputusan saya, ujar Howe setelah pertandingan. Dia sempat ikut kembali ke Glasgow bersama kami, namun saya memilih mengirimnya pulang karena spekulasi mengenai masa depannya. Manchester United sedang aktif mencari penyerang baru di bursa transfer musim panas ini. Manajer Ruben Amorim merasa lini serang timnya masih membutuhkan penguatan, mengingat penampilan Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee belum menunjukkan performa maksimal. Meski begitu, hingga kini MU belum berhasil merekrut striker anyar, karena beberapa target utama mereka justru telah diboyong klub lain. Berdasarkan laporan Daily Mail, MU belum menyerah, dan kini mengalihkan fokus mereka kepada Benjamin Sesko sebagai alternatif. Disebutkan bahwa ketertarikan MU terhadap Sesko sebenarnya bukan hal baru. Minat tersebut sudah muncul sejak sang pemain masih bermain untuk RB Salzburg. Bahkan setelah Sesko pindah ke Bundesliga, MU terus mengikuti perkembangan karirnya. Tim pencari bakat MU meyakini bahwa Sesko memiliki potensi besar untuk menjadi penyerang kelas dunia. Karena sulit merekrut target lain, MU pun kembali mengejar peluang untuk merekrutnya. Manchester United baru saja mendatangkan Diego Leon dari klub Paraguay, Cerro Porteño. Pemain berusia 18 tahun itu direkrut untuk memperkuat posisi bek kiri di skuad Setan Merah. Kedatangan Leon diperkirakan akan memperketat persaingan di sektor tersebut, di mana sudah ada nama-nama seperti Dorgu, Luke Shaw, dan Harry Amas. Meski begitu, Dorgu justru menyambut kehadiran Leon dengan sikap positif. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak merasa terancam oleh pemain anyar itu. Menurut Dorgu, persaingan memperebutkan tempat utama merupakan hal yang lumrah di klub sebesar Manchester United. Alih-alih merasa terbebani, ia melihat kehadiran Leon sebagai motivasi tambahan. Dorgu yakin, persaingan sehat ini akan mendorong seluruh pemain tampil maksimal. Kompetisi ini akan memberi manfaat bagi saya dan juga tim. Hal ini membuat setiap pemain terdorong untuk memberikan kemampuan terbaiknya, ujar Dorgu. Barcelona dikabarkan sedang menunjukkan ketertarikan serius untuk mendatangkan salah satu striker muda andalan Real Madrid, Rodrigo. Berdasarkan laporan dari media Spanyol, Fichajes, klub asal Catalonia tersebut telah mengambil langkah awal dengan menghubungi perwakilan Rodrigo, guna menyampaikan minat mereka terhadap sang pemain. Walaupun belum terjadi pembicaraan resmi antara kedua klub mengenai potensi transfer, Barcelona disebut siap membuka jalur negosiasi jika Rodrigo memutuskan untuk meninggalkan ibu kota Madrid. Namun demikian, peluang bagi Rodrigo untuk bergabung dengan Barcelona dipandang masih sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Barcelona sudah lebih dulu mencapai kesepakatan peminjaman dengan striker Manchester United, Marcus Rashford. Pemain asal Inggris itu direncanakan akan bergabung dengan skuad Blaugrana pada musim 2025-2026 mendatang. Kesepakatan tersebut juga mencakup opsi pembelian permanen di akhir masa pinjaman, yang menjadikan posisi striker utama kemungkinan sudah terisi. Real Madrid secara tak terduga membatalkan rencana perekrutan Abdallah Ouazzane, meskipun proses negosiasi antara kedua pihak hampir mencapai kesepakatan akhir. Menurut laporan dari Football Espana, pemain muda berusia 16 tahun milik Ajax Amsterdam tersebut sebenarnya sudah berada di Madrid sejak hari Senin. Ouazzane dijadwalkan bergabung dengan tim Real Madrid Castilla. Semua persyaratan administratif telah dipenuhi, termasuk dokumen dan tes medis, yang menandakan bahwa transfer nyaris rampung. Namun secara mengejutkan, Real Madrid membatalkan kesepakatan tersebut di saat-saat terakhir, tanpa memberikan penjelasan resmi mengenai alasannya. Pembatalan mendadak ini lantas menarik perhatian beberapa klub besar Eropa yang sebelumnya juga memantau performa Ouazzane, termasuk Barcelona dan Paris Saint-Germain. Kedua klub tersebut diketahui telah mengamati perkembangan sang pemain, terutama setelah penampilannya yang menonjol di ajang Piala Afrika U17. Mikel Arteta baru saja menuntaskan musim kelima setengahnya bersama Arsenal. Di bawah arahan pelatih asal Spanyol tersebut, Arsenal perlahan mulai tampil konsisten dalam persaingan merebut gelar Premier League. Meski begitu, trofi juara belum juga berhasil diraih. Dalam 3 musim terakhir, Martin Odegaard dan rekan-rekannya 3 kali finish di posisi kedua. Belakangan, muncul suara-suara yang meminta Arteta mundur, terutama karena aktivitas transfer Arsenal dianggap belum memuaskan. Namun, Thierry Henry tetap menunjukkan dukungan penuh terhadap Arteta. Saya rasa, Mikel Arteta telah melakukan pekerjaan yang baik. Dan apakah saya pikir dia pantas dipecat? Tentu tidak, ujar Henry dalam wawancaranya dengan Talksport. Apakah saya yakin kami bisa menjuarai liga musim ini? Ya, saya percaya itu. Sampai sejauh ini, performanya sudah bagus, dan saya yakin akan semakin baik ke depannya, tambah legenda sepak bola asal Prancis tersebut. Minat Galatasaray terhadap Hakan Calhanoglu dikabarkan mulai memudar.
Namun kini Fenerbahce muncul sebagai kandidat baru yang tertarik mendatangkan gelandang Inter Milan tersebut. Bahkan dalam beberapa jam terakhir, rumor mengenai masa depan Calhanoglu semakin ramai dibicarakan, meskipun Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio, menegaskan bahwa sang pemain tidak akan dilepas, karena belum ada klub yang mengajukan tawaran sesuai dengan nilai yang diminta oleh Inter. Laporan dari media Turki menyebutkan, bahwa Inter membandrol Calhanoglu dengan harga 30 juta euro, dan meskipun ada peluang harga itu bisa turun hingga 25 juta euro, klub asal Milan tersebut tidak berniat memberikan diskon tanpa alasan kuat. Di tengah spekulasi yang berkembang, Inter dikabarkan telah mulai mencari calon pengganti Calhanoglu. Dua nama yang disebut-sebut sudah dihubungi, adalah Granit Xhaka dan Mateo Kovacic. Masa depan Son Heung-min di Tottenham Hotspur masih menjadi tanda tanya besar, menjelang dimulainya musim baru Liga Premier Inggris. Berdasarkan laporan dari laman Football London, penyerang asal Korea Selatan tersebut dikabarkan berpotensi hengkang dari klub sebelum kompetisi resmi dimulai, meskipun kontraknya masih tersisa selama 12 bulan. Ketidakpastian ini turut dipengaruhi oleh belum adanya pernyataan tegas dari pelatih kepala baru Spurs, Thomas Frank, mengenai rencana jangka panjangnya terhadap Son dalam struktur tim. Hingga kini, belum ada kejelasan apakah sang pelatih akan tetap mengandalkan pemain berusia 32 tahun itu sebagai bagian utama dari skema permainannya. Sementara itu, sejumlah sumber internal klub menyebutkan bahwa Tottenham kemungkinan besar tidak akan menghalangi kepergian Son jika ada tawaran dari klub lain yang dianggap menguntungkan dan sejalan dengan arah baru yang ingin diambil oleh manajemen tim. Liverpool selangkah lagi akan mendapatkan Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt. Kedua klub dikabarkan telah mencapai kesepakatan secara prinsip. Striker asal Prancis itu diperkirakan segera bergabung dengan tim asuhan Arne Slot dalam waktu dekat. Ini menjadi salah satu pergerakan penting Liverpool di bursa transfer musim panas kali ini. The Reds kini berada di posisi terdepan, mengungguli sejumlah pesaing dari Premier League. Newcastle United dan Manchester United juga disebut mengincar Ekitike, namun kini tertinggal. Informasi ini pertama kali disampaikan oleh David Ornstein dari The Athletic, yang menyatakan bahwa proses transfer akan segera difinalisasi dalam beberapa hari mendatang. Ekitike disebut akan direkrut dengan nilai transfer melebihi 82,3 juta pound sterling. Liverpool dan Frankfurt tinggal menyelesaikan rincian akhir sebelum pengumuman resmi dilakukan. Perekrutan ini diperkirakan sebagai langkah antisipatif jika Darwin Núñez meninggalkan klub, mengingat penyerang Uruguay itu sedang diminati oleh klub-klub dari Arab Saudi. Darwin Núñez tidak berhasil menjadi pilihan utama di bawah kepelatihan Arne Slot. Sepanjang musim lalu di Premier League, ia hanya tampil sebagai starter dalam 8 pertandingan. Kurangnya waktu bermain membuat Núñez mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan klub. Ia ingin mendapatkan kesempatan bermain secara reguler guna mempertahankan posisinya di tim nasional Uruguay. Kehadiran Hugo Ekitike semakin memperkecil peluang Núñez tampil sebagai starter. Liverpool pun bersedia melepasnya demi menjaga keseimbangan finansial klub. Menurut laporan dari Couch Offside, Barcelona dan Al Hilal menjadi dua klub yang paling serius mengincarnya. Di samping itu, Al Nassr dan AC Milan juga dikabarkan terus memantau situasinya. Liverpool sendiri mematok harga sekitar 60 juta pound sterling untuk transfer Núñez. Namun hingga kini, belum ada tawaran resmi yang datang dari klub Eropa. Napoli sempat menunjukkan minat, tetapi mengurungkan niat karena keterbatasan dana. Saat ini, peluang terbesar untuk transfer Núñez berasal dari klub-klub Timur Tengah. Manchester City dikabarkan tengah memburu penjaga gawang baru, guna memperkuat skuad untuk musim depan. Tim yang diasuh oleh Pep Guardiola tersebut dikaitkan dengan nama Andre Lunin dari Real Madrid. Langkah ini berkaitan dengan kemungkinan hengkangnya Ederson, yang saat ini sedang diminati oleh klub asal Turki, Galatasaray. Jika Ederson benar-benar meninggalkan Etihad Stadium, City perlu mencari pengganti yang tepat di posisi kiper. Andre Lunin muncul sebagai kandidat utama, berkat potensinya yang dinilai menjanjikan. Kiper berusia 26 tahun itu tampil impresif saat dipercaya menjaga gawang Madrid. Berdasarkan laporan Vichajes, Manchester City menilai Lunin sebagai aset jangka panjang. Performa konsistennya dianggap cukup kuat untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. The Citizens disebut siap mengajukan tawaran sebesar 45 juta euro, dengan kemungkinan tambahan 15 juta euro dalam bentuk bonus terkait performa. Sementara itu, Real Madrid masih menimbang masa depan Lunin, yang saat ini memiliki kontrak hingga 2030. Kehadiran Kylian Mbappe di Real Madrid disambut antusias oleh para pendukung, terutama karena potensi duet hebat antara Mbappe dan Vinicius Junior. Namun sejak musim panas lalu, performa Vinicius mengalami penurunan drastis. Perubahan taktik serta dinamika internal tim membuat posisinya tidak lagi aman. Kini, Vinicius tidak lagi menjadi pilihan utama yang tak tergantikan di lini depan Madrid. Kedatangan pelatih baru, serta faktor eksternal lainnya turut memperumit situasinya. Berdasarkan laporan dari Sport, masa depan Vinicius di Santiago Bernabeu kini menjadi tanda tanya besar. Manajemen klub bahkan mulai membuka kemungkinan untuk melepasnya. Selain itu, hubungan antara Vinicius dan para penggemar dilaporkan memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah situasi ini, tawaran menggiurkan dari klub-klub Arab Saudi mulai bermunculan, bahkan beberapa di antaranya dikabarkan siap membayar lebih dari 350 juta euro untuk mendapatkan jasanya. AC Milan tengah bersiap menjalani rangkaian tur pramusim yang akan berlangsung di Asia dan Australia. Sejumlah laga telah dijadwalkan,
untuk tim berjuluk Rossoneri ini hingga akhir Juli. Mereka dijadwalkan menghadapi Arsenal di Singapura pada 23 Juli, kemudian bertemu Liverpool di Hong Kong pada 26 Juli, dan akhirnya melawan Perth Glory di Australia pada 31 Juli. Mayoritas pemain inti Milan turut diboyong dalam tur pramusim ini, termasuk dua pemain anyar, Samuel Ricci dan Pietro Terracciano. Namun, situasinya berbeda untuk Luka Modric, salah satu rekrutan baru Milan musim panas ini, yang tidak ikut dalam rombongan skuad. Menurut laporan dari Football Italia, Modric mendapatkan izin libur tambahan dari pihak klub, karena baru saja tampil di ajang Piala Dunia antar klub 2025 bersama mantan timnya, Real Madrid, awal bulan ini. Juventus masih menempatkan Karim Adeyemi sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini depan mereka pada bursa transfer musim panas ini. Winger asal Jerman itu sudah lama masuk dalam radar si Nyonya Tua, sejak upaya pendekatan yang dilakukan pada musim panas lalu untuk menambah variasi serangan dengan kecepatan dan kelincahannya. Staf pelatih dan tim teknis Juventus menilai, Adeyemi sebagai pemain yang bisa menghadirkan warna baru dalam pola permainan tim, terutama lewat kemampuan berlari di sisi sayap dan kemampuannya membuka ruang di lini pertahanan lawan. Dalam skema permainan yang dirancang lebih fleksibel untuk musim depan, pemain dengan karakter seperti Adeyemi dinilai bisa menjadi aset penting bagi pelatih baru, Igor Tudor. Meskipun saat ini Adeyemi masih nyaman bermain di Borussia Dortmund, dan sebelumnya sempat menolak beberapa tawaran, Juventus yakin bahwa jendela transfer musim panas ini memberikan peluang lebih besar untuk melakukan negosiasi kembali. Napoli, secara resmi turut ambil bagian dalam perburuan tanda tangan Ademola Lookman, dengan mengajukan tawaran yang lebih tinggi dibandingkan Inter Milan. Menurut laporan, Napoli telah menawarkan gaji sebesar 5 juta euro per musim kepada agen Lookman. Langkah ini menjadikan Napoli sebagai pihak ketiga yang ikut mengganggu proses negosiasi yang sedang berlangsung antara Inter dan Atalanta. Sementara itu, Inter sebenarnya sudah lebih dulu mencapai kesepakatan personal dengan sang pemain. Nerazzurri menawarkan kontrak senilai 4 juta euro per musim, dan Lookman telah memberikan persetujuannya secara lisan. Meski mendapat minat dari Napoli maupun Atletico Madrid, Lookman diyakini masih teguh pada komitmennya untuk bergabung dengan Inter. Saat ini, negosiasi antara Inter dan Atalanta masih menemui kebuntuan. Inter mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro, sedangkan Atalanta tetap bertahan dengan valuasi 50 juta euro. Kendati demikian, Inter merasa di posisi yang lebih menguntungkan, karena Lookman telah menyatakan keinginannya untuk bergabung. Sejak hengkang dari Arsenal pada 2023, Granit Xhaka langsung menjadi sosok kunci di Bayer Leverkusen, dan berperan besar dalam membawa klub meraih gelar Bundesliga pertama sepanjang sejarah mereka. Meski menerima banyak tawaran, Xhaka tak tertarik untuk kembali ke Premier League. Sunderland, termasuk salah satu tim Inggris yang cukup serius ingin membawanya pulang. Di sisi lain, Fenerbahce juga telah menyodorkan proposal resmi untuk merekrut gelandang berusia 32 tahun itu. Namun, kedua klub tampaknya harus kecewa. Berdasarkan laporan jurnalis asal Belgia, Sacha Tavolieri, Xhaka lebih mengutamakan kestabilan hidup dan kenyamanan keluarga yang telah ia bangun di Jerman, daripada mengambil risiko pindah ke negara lain. Keputusannya untuk menolak kembali ke Inggris, juga menjadi bentuk komitmennya terhadap proyek jangka panjang Leverkusen bersama pelatih Erik ten Hag. Inter Milan menunjukkan sikap tegas dalam menjaga Francesco Pio Esposito tetap berada di klub. Penyerang muda ini tengah menjadi target sejumlah klub top Eropa, termasuk Manchester United dan Atalanta, yang sudah mencoba merekrutnya. Namun, Inter memilih untuk tidak membuka pembicaraan terkait kemungkinan transfer pemain berusia 20 tahun itu. Keputusan tersebut menegaskan komitmen Inter dalam merancang skuad jangka panjang, di mana Pio Esposito dipandang sebagai aset penting untuk masa depan tim. Pada musim lalu, ia tampil impresif saat dipinjamkan ke Spezia, dan performa baiknya berlanjut hingga mendapat kesempatan debut bersama tim utama Inter bulan lalu. Mengacu pada laporan dari Football Italia, Manchester United sudah mengontak Inter sejak Januari, ketika Esposito masih memperkuat Spezia. Sementara itu, Atalanta mencoba pendekatan saat berdiskusi mengenai transfer Ademola Lookman, dengan harapan bisa menyelipkan pembahasan soal Esposito. Namun, Inter tetap teguh pada pendiriannya, dan menolak seluruh tawaran yang datang. AS Roma tampaknya harus mengakui kekalahan dari Benfica dalam upaya mendatangkan gelandang Palmeiras, Richard Rios. Klub asal ibu kota Italia itu belum mampu memenuhi tuntutan harga sebesar 30 juta euro, sementara Benfica bergerak cepat dan berada di ambang keberhasilan mendapatkan sang pemain. Proses negosiasi terkait Rios sejatinya sudah berlangsung cukup lama. Sejak awal, Palmeiras menegaskan bahwa harga 30 juta euro adalah syarat mutlak untuk melepas gelandang asal Kolombia tersebut. Roma menyadari hal itu, namun hingga batas waktu 18 Juli, mereka belum juga mengajukan penawaran final. Situasi ini dimanfaatkan Benfica yang langsung mengambil inisiatif. Klub asal Portugal itu telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Rios, dan siap membayar harga yang ditetapkan. Bahkan, Presiden Benfica, Manuel Rui Costa, dikabarkan turun tangan langsung dengan menghubungi Rios untuk meyakinkannya. Pihak pemain pun kini lebih condong memilih Benfica, terutama karena klub tersebut menunjukkan keseriusan yang tidak terlihat dari pihak Roma. Klub asal Italia, Napoli, dan tim asal Turki, Galatasaray, dikabarkan telah mencapai kesepakatan terkait transfer penyerang Victor Osimhen pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan jurnalis Italia, Fabrizio Romano, kedua klub setuju dengan nilai transfer sebesar 75 juta euro. Galatasaray akan membayar transfer tersebut dalam 2 tahap,
yaitu 40 juta euro dibayarkan secara langsung, dan sisanya sebesar 35 juta euro akan dilunasi pada musim panas tahun 2026. Selain itu, terdapat bonus tambahan sebesar 5 juta euro jika sejumlah syarat tertentu terpenuhi, serta klausul 10% dari hasil penjualan jika Osimhen dijual ke klub lain di masa depan. Kesepakatan ini juga mencakup larangan bagi Galatasaray untuk menjual striker asal Nigeria tersebut ke klub Serie A selama 2 tahun ke depan. Lucas Vazquez telah resmi meninggalkan Real Madrid, dan kini santer dikabarkan akan melanjutkan karirnya di Liga Italia. Bek berpengalaman asal Spanyol itu disebut-sebut berpeluang bermain di Italia, mengikuti jejak mantan rekannya, Luka Modric. Menurut laporan dari media Italia, Juventus menjadi salah satu klub yang telah ditawari untuk merekrut Vazquez. Informasi ini berasal dari Calcio Mercato, yang menyebutkan bahwa telah terjadi kontak awal antara agen sang pemain dengan pihak manajemen Juventus. Vazquez dinilai sebagai sosok yang tepat untuk memperkuat tim, karena diyakini tidak memerlukan proses adaptasi yang panjang. Berbekal pengalamannya di level tertinggi sepak bola Eropa, ia diyakini mampu memberikan kontribusi cepat bagi lini pertahanan Juventus. Selain itu, Juventus tidak perlu membayar biaya transfer untuk mendatangkannya, sehingga pilihan ini dinilai lebih hemat biaya dan memiliki risiko rendah di tengah kondisi finansial klub yang terbatas.